Tapi kita harus tetap semangat untuk dapat MIP tahun ini, oke? Siapa aja yang udah join di sini? Dari mana lagi nih? Farmasi. Jadi apoteker sama asisten apoteker itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah karena memang materinya sama juga gitu ya. Oke, perkenalan udah kemarin, kita langsung masuk ke topik apa aja yang bakal kita bahas untuk malam ini. Kita bakal bahas antibiotik, kemudian obat-obat yang aku bahas malam ini adalah obat-obat penyakit pemerintah ya. Jadi penyakit yang obatnya gratis dari pemerintah itu langganan juga keluar di ujian. Contohnya TB tuberkulosis. Ini adalah penyakit yang mana obatnya gratis dari pemerintah. Kemudian HIV juga sama dan malaria. Nah, jadi kuasai untuk penyakit yang obat-obatnya ditanggung oleh pemerintah itu banyak keluar di ujian. Kemudian ISPA dan ISPB, ini infeksi saluran pernafasan ya. Atas yang A, B berarti yang bawah. Kemudian interaksi obat. Nah, ini yang poin nomor 6 ini yang sering keluar di ujian. Saking seringnya banyak banget aku dapat FR untuk apoteker dan asisten apoteker tentang interaksi obat. Bagaimana solusinya? Kemudian ini di fase apa terjadi interaksi di fase metabolisme kah? Di fase absorpsi kah? Nah, gimana cara menentukannya coach? Nanti kita bahas tenang ya. Nah, kita masuk dulu ke yang paling dasar. Kita merecall kembali materi-materi dulu yang pernah kita pelajari tentang antibiotik ya. Tentang antibiotik. Antibiotik ini pasti namanya aneh, terus golongannya banyak ya. Tapi tenang, nggak sejauh dan sedalam pada saat kita uji kompetensi ya. Ini lebih enak lah, lebih mudah daripada UK MPPAI dan uji kompetensi asisten apoteker. Oke, di sini aku mau jelasin dari gambar aja. Dari gambar lebih mudah dicerna. Ada dua warna ya, ada dua warna. Warna biru, lihat dasarnya ya. Ini ada dasar berwarna biru. Ini biru nih ya, biru muda. Kemudian ini dasarnya berwarna abu-abu. Kemudian yang ini dasarnya berwarna putih. Nah, ada tiga dasar warna. Di sini kita bagi berdasarkan warnanya. Untuk yang berwarna biru, nah untuk berwarna biru, di sini adalah mekanisme khusus untuk menghambat sintesis dinding sel, cell wall sintesis. Ya, jadi obat-obat yang di latar biru ini mekanismenya menghambat sintesis dari dinding sel. Jadi kalau di panah itu yang dibikinnya itu nih di bagian warna biru. Nah, makanya dia dibiruin karena dasarnya di sini biru ya. Biru, biru. Nih juga konkomisin di sini di dinding ini udah masuk agak ke dalam dikit, tapi masih di dinding-dindingnya. Ya. Apa aja nih obat-obat antibiotik yang masuk ke dalam mekanisme menghambat sintesis dinding sel? Ada beta laktam, ya beta laktam ini yang paling banyak, ini yang paling sering dan yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian vancomycin, bacitracin dan ini satunya lagi sel membran. Jadi ini lebih masuk dari dindingnya ke membrannya ya. Oke, kita bahas dulu. Ini menghambat dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri. Oke, menghambat dinding sel bakteri yang biru ini ya. Contohnya tadi beta laktam. Beta laktam ini juga terbagi lagi. Ya, beta laktam terbagi lagi. Ada golongan penisilin, ada golongan cefalosporin. Bahkan sekarang cefalosporin ini sudah ada generasi sampai generasi kelima. Ya, udah ada sampai generasi kelima. Kemudian ada karbapenem, kemudian ada monobaktam. Yang paling sering keluar di ujian yang mana? Yang paling sering golongan beta laktam ini adalah penisilin, cefalosporin. Ini paling sering ya. Lebih baik dan sangat bagus kalau teman-teman hafal cefalosporin dari generasi 1 sampai ke 5 yang minimal satu obatnya gitu ya. Kemudian di sini ada vancomycin. Vancomycin, bacitracin itu juga sama. Mekanismenya menghambat dinding sel bakteri karena dia masih di latar yang berwarna biru muda ini. Kemudian polymyxin menghambat dari membran sel. Oke. Cephalosporin udah pada tahu ya contoh-contohnya ya. Banyak ada apa aja cefixin, apalagi coba disebut di kolom chat. Golongan-golongan obat cephalosporin. Iya, cefadroxil, cefazolin, ceftriaxone, cef semuanya. Ya, itu golongan cefalosporin. Yang mana golongan cefalosporin juga terdiri dari cincin beta laktam. Jadi keempat-empat ini ada gugus cincin. Oke, kita langsung ya, mulai. Kita masuk balik ke yang tadi ya. Oke, aman ya. Kita lanjut, oke, semangat. Kita tadi masuk ke bagian abu-abu. Oke, yang abu-abu ini un- untuk yang abu-abu, yang dasarnya abu-abu berarti dari sini ya batasnya ya. Dari sini ke sini sampai ke sini. Nah, untuk yang abu-abu, mekanisme kerjanya menghambat sintesis asam nukleat. Nah, jadi dia menghambat asam nukleat. Asam nukleat. Nah, banyak tuh golongan-golongan yang menghambat sintesis asam nukleat. Apa saja? Oke, ada namanya folat sintesis. Dia menghambat dengan cara menghambat sintesis asam folat, atau biasa disebut juga dengan PABA.
Nah, contohnya sulfonamid dan trimetoprim. Nah, dia bekerja di sini nih, di bagian paba. Dia udah nggak ke dinding lagi, udah masuk ke dalam si bakterinya, ya, pabanya nih, si sulfonamid dan trimetoprim. Kemudian ada golongan berikutnya menghambat sintesis asam nukleat dengan menghambat DNA girase. Nah, yang DNA girase ini di sini nih kerjanya di DMA. Ini DMA ya. Oke, contohnya siapa? Golongan-golongan quinolon. Golongan quinolon itu apa obatnya? Yang ujungnya saksin-saksin. Siapa dia? Ciprofloxacin, ofloxacin, itu masuk ke golongan quinolon yang mekanismenya menghambat sintesis asam nukleat dengan menghambat DNA girase. Gitu cara baca gambarnya. Lanjut lagi, golongan yang menghambat sintesis asam nukleat dengan cara menghambat RNA polimerase, itu contohnya rifampicin ya, di sini juga. Oke, habis untuk golongan si abu-abu. Sekarang masuk ke golongan yang berwarna putih. Yang berwarna putih di sini mekanismenya menghambat sintesis protein. Ini yang paling banyak keluar, menghambat sintesis protein. Terbagi dua. Nah, ini sintesis proteinnya. Ada yang 50S, ribosom ya, ribosom 50S, dan ada yang 30S. Untuk yang 50S, contohnya golongan-golongan makrolida, clindamycin, linezolid, chloramphenicol, dan streptogramins. Ya, apa aja nih contoh-contoh obatnya yang makrolida ya, yang makrolida ini sering keluar, biasa kita singkat dengan EKA. Apa kepanjangan dari EKA? Ayo, materi-materi uji kompetensinya dulu nih. Di sini apa? Obat golongan makrolida. E, eritromisin, benar. Eritromisin. Eritromisin. Kemudian K-nya ini claritromisin. Claritromisin. Oke. Yang terakhir, A ini azitromisin. Azitromisin. Nah, ingat, kalau keluar tentang makrolida, makrolida itu contohnya EK. Eritromisin, K, klaritromisin, dan A, azitromisin. Eri, klari, azit. Udah, itu mekanisme kerjanya gimana? Menghambat sintesis protein di ribosom 50S, gitu ya. Oke, kemudian untuk yang 30S siapa aja? Yang 30S ini nih, tetrasiklin, yang mana efek sampingnya dapat membuat gigi berubah warna menjadi kuning, ya, tetrasiklin ini. Kemudian aminoglikosida. Aminoglikosida contohnya apa? Contoh aminoglikosida. Strep, eh, genta, gentamisin, amikasin. Nah, nih aku bikin ya. Contoh dari aminoglikosida, ya benar, streptomisin, streptomisin. Kemudian apalagi gentamisin, kemudian kanamisin. Yang misin-misin ya, kanamisin. Ini masuk ke golongan 30S subunit, yang mana si aminoglikosida. Mekanismenya gimana? Karena dia putih, berarti menghambat sintesis protein di ribosom 30S gitu. Nah, hafal materi-materi dasar banget dulu. Karena nanti pada saat ujian, mau apoteker, baik asisten apoteker, ada tuh soal-soal yang ditanya, kira-kira obat yang tepat apa yang diberikan gitu ya. Oke, lanjut. Untuk golongan antibiotik sudah, mekanismenya sudah, pembagian golongan berdasarkan mekanisme ini ya. Sekarang kita masuk ke, nah ini penting, kalau udah dibikin penting berarti ini keluar di ujian ya. Antibiotik yang aman bagi ibu hamil dan anak adalah golongan apa? Nah, karena sering keluar di ujian. Ibunya hamil atau itu anak-anak yang sakit, pastinya tidak boleh sembarangan obat yang kita berikan ya. Untuk ibu hamil dan anak-anak yang paling aman adalah antibiotik golongan beta laktam, yaitu golongan si penisilin. Kalau kita balik tuh ke sini ya, yang paling aman itu beta laktam yang golongan penisilin. Beta laktam ini aman ya, beta laktam ini aman untuk ibu hamil dan anak. Tapi kan di sini ada banyak golongan. Nah, yang paling amannya lagi di antara yang aman si penisilin ini. Nah, gitu ya. Kemudian pertanyaannya, makrolida aman juga nggak untuk ibu hamil? Nah, ini terjawab sekarang. Kalau seandainya di option nanti kakak-kakak, abang-abang apoteker dan asisten apoteker nggak ada nih golongan beta laktam dan penisilin. Gimana caranya? Dia ada jenjang untuk keamanan, tingkat keamanan dari antibiotik. Ada yang tahu nggak? Kalau si penisilin nggak ada di option, teman-teman milih apa? Nih ya, untuk jenjangnya ya. Yang pertama, ini untuk bumil dan anak. Bumil dan anak yang boleh diberikan ya. Yang boleh diberikan. Untuk pilihan pertamanya adalah si penisilin dulu. Penisilin di sini. Oke. Penisilin. Golongan penisilin itu contohnya apa? Amoksisilin. Ya. Amoksisilin. Oke. Kalau nggak ada di option, kita bisa lompat ke bagian beta lactam tapi golongan berikutnya, yaitu golongan cefalosporin. Nah, cefalosporin. Yang mana tadi cefalosporin ada terbagi ke dalam 5 generasi sekarang ya. Ada generasi 1, 2, 3, 4, sampai generasi 5. Ini boleh untuk ibu hamil. Nah, kalau kita lihat dari bagan, ini penisilin yang aman pertama, yang kedua yang cefalosporin. Masih sama-sama golongan beta-lactam. Masih boleh ya. Pertanyaannya lagi, kalau seandainya penisilin tidak ada, cefalosporin tidak ada di option, nah apa?
pilihan ketiganya, ya. Apa? Kita bisa memberikan golongan makrolida. Nah, yang ketiga baru pilihannya makrolida. Makrolida tadi yang siapa? Yang si Eka. Eka. Siapa Eka? Eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin. Nah, yang mana tadi di sini? Si Eka. Yang mana dia masuk ke golongan makrolida, kerjanya menghambat sintesis protein, gitu ya. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke sini. Dua, efek samping antibiotik. Ini yang paling sering keluar nih. Sudah aku tampilkan beberapa antibiotik yang sering keluar untuk ditanyakan efek sampingnya. Yang pertama, gangguan pendengaran, strepto, kemudian ethambutol, rifam. Ini kan semuanya obat-obat TB ya. Oke, kita bahas ya. Untuk obat TB, ini FR langganan keluar di ujian. Yang ditanya efek sampingnya. Efek samping obat. Aku mau share ke kalian nih, cara ngafal yang mudah. Biar tidak terbalik-balik. Untuk menghafal efek samping obat TB ini. Oke, yang pertama, apa dulu maunya? Yang pertama rifampicin ya, paling sering ya. Rifampicin, rifampicin. Kemudian obat TB coba disebut apa aja? Rifampicin, etambutol, apa lagi? Etambutol. Kemudian streptomycin ya, streptomycin. Nah ingat, streptomycin itu tidak boleh untuk ibu hamil. Dia kontraindikasi pada bumil. Ya nggak boleh ya, ibu hamil nggak boleh pakai streptomycin. Jadi nanti kalau ibu hamilnya pas sakit TB, obatnya apa coach? Nanti kita bahas. Ada di materi TB setelah ini ya. Kemudian apalagi pirazinamid, pirazinamid. Kemudian obat TB-nya lain isoniazid, isoniazid. Oke, ini yang pelangganan keluar di ujian nih, obat-obat TB. Cara ngafal mudah, efek sampingnya gimana coach? Nah, coba perhatikan baik-baik. Rifampicin, efek sampingnya apa? Lihat awalan hurufnya, huruf M. R, disingkat red. Red itu apa? Red itu merah. Nah, udah pasti nanti kalau menggunakan rifampicin, urinnya berubah menjadi warna merah. Ya, ingat awalan hurufnya. Kemudian etambutol. Etambutol itu awalan hurufnya E. E itu eyes. Eyes itu apa? Eyes itu mata. Kenapa matanya kalau minum etambutol? Nah, etambutol akan menyebabkan gangguan penglihatan karena mata, ya. Kenapa gangguan penglihatannya? Buta warna. Buta warna parsial atau buta warna khususnya warna biru dan hijau. Nah, itu si etambutol. Kemudian streptomycin. Awalannya apa? S. S itu apa? Sound. Sound itu apa? Suara. Ya, suara. Siapa yang mendengarkan suara? Telinga. Nah, kenapa telinganya? Telinganya akan terjadi gangguan pendengaran. Nah, gitu cara ngafalnya. Oke. Dan dia kontraindikasi pada ibu hamil. Pirazinamid, nah ini nggak bisa nih awalnya ya. Jadi ingat aja, pira sama isoniazid. Kalau pirazinamid dia akan meningkatkan asam urat, dan kalau isoniazid akan menyebabkan kebas. Atau bahasanya itu neuritis perifer. Ya, neuritis perifer. Perifer. Jadi di ujung-ujung jarinya itu mati rasa atau kebas. Bisa ditangani dengan pemberian dengan pemberian asam folat ya dengan pemberian oh sorry bukan asam folat dengan pemberian piridoksin. Oke. Piridoksin itu B berapa? Piridoksin vitamin B6. Nah, ini untuk mengatasi kebas-kebas pada pasien yang mengkonsumsi isoniazid piridoksin. Tadi kalau asam folat B9 ya. Oke, beda. Piridoksin B6 nih untuk si kebas-kebas. Oke, boleh juga nih kalau pira, ingat aja pira itu asam urat boleh. Gitu. Nah, ini cara mudah menghafal efek samping obat-obat tuberkulosis. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang belum nih, tetrasikline tadi udah singgung ya. Dia akan menyebabkan perubahan warna gigi menjadi kuning. Dan chloramphenicol akan menyebabkan baby gray syndrome. Ini untuk bayi, karena baby ya. Kalau untuk dewasa, mengkonsumsi chloramphenicol dapat menyebabkan anemia. Nama lainnya anemia aplastis. Oke, jadi beda umur, beda efek sampingnya ya. Bahaya banget nih anemia aplastis. Siapa nih artis yang meninggal baru-baru ini karena anemia aplastis? Siapa? Ya, almarhum Babi Cabita ya, Al-Fatihah ya untuk beliau. Nah, nggak boleh nih mengkonsumsi chloramphenicol berlebihan. Bayi dapat menyebabkan gray baby syndrome dan dewasa dapat menyebabkan anemia aplastis. Banyak banget pasien aku kan kerja di rumah sakit dan di rumah sakitnya aku megang klinis. Jadi memang ini makanan sehari-hariku yang mana di ruangan aku penyakit dalam banyak banget pasien yang terkena anemia aplastis. Bahkan masih sangat-sangat muda ya. Jadinya ya harus sering transfusi darah. Oke, sebenarnya alasannya sangat tidak masuk akal. Cuman karena baru selesai main futsal, minum minuman yang berbahaya, yang berwarna seperti nggak usah sebut merek ya, yang berwarna yang intinya minum minuman yang kemasan berwarna itu sangat berbahaya, dapat menyebabkan anemia aplastis juga, gagal ginjal juga banyak banget masalahnya. Jadi tolong dijaga ginjalnya. Oke, oke, udah untuk efek samping aman. Sekarang kita masuk ke soal. Soal nomor satu. Ini soal FR keluar di FR-nya asisten apoteker ya di tahun 2021.
Oke, kalian milih apa untuk soal ini? Apa alasan membedakan pengolahan tersebut? Suatu industri farmasi memiliki sistem pengolahan limbah tablet amoksisilin dan tablet non-antibiotik. Oke, ada dua ya. Ada amoksisilin, artinya dia antibiotik, dan ada non-antibiotik. Jadi pengolahan limbahnya itu berbeda, dibedakan. Kenapa dibedakan untuk si antibiotik dan non-antibiotik? Ada yang tahu? Kita baca. A. Tahapan penetralan dengan asam atau basa. B. Tahapan anaerob dengan bakteri. C. Pemecahan cincin beta laktam. D. Tahapan aerasi dengan bakteri. E. Tahapan biokontrol dengan ikan. Biasa digunakan di sini ikan mas. Ya, karena ikan mas itu sangat sensitif dia. Kalau ada racun aja dikit, ikan masnya pasti mati. Kalau ikan masnya mati berarti masih ada zat berbahaya dan tidak dibuang limbahnya. Gitulah ya, kira-kira. Oke, ikan nila juga. Untuk soal nomor satu, kenapa dibedakan amoksisilin dan non-antibiotik? Jawabannya udah pasti karena C. Tahapan pemecahan cincin beta laktam. Udah pasti tahu ya, amoksisilin tadi masuk golongan penisilin, yang mana dia punya cincin beta laktam di dalamnya. Cincin beta laktam itu nggak boleh sembarangan dibuang limbahnya dan dicampur dengan limbah obat lain. Kenapa? Karena kalau tercemar lingkungan bisa jadi kita resisten antibiotik, sehingga perlu dipecah dulu si cincin beta laktamnya ini. Ya, makanya tuh dipisah. Pakai apa? Dipecah cincin beta laktam. Biasanya pakai NaOH. Nah, ini keluar di FR 2021 untuk asisten apoteker. Ya, tidak jauh beda juga dengan apoteker. Bisa jadi ini keluar juga karena materinya ya sama-sama aja ya. Soal nomor 2. Oh, habis. Soal nomor 2 nanti. Berarti kita bahas tentang TB dulu. Nah, untuk TB yang keluar di FR, mau apoteker, baik apoteker maupun asisten apoteker, yang pertama itu tentang regimen. Obatnya diberikan apa? Dikeluarkan rumus-rumus HRZE ini, ada yang untuk anak ditanya, ada yang untuk ibu hamil, kemudian efek samping juga ditanya. Jadi TB ini ya sepaket harus kalian kuasai. Oke? Kita mulai dari kasus baru dulu. Dia ada dua. Ada kasus baru, artinya pasien baru pertama kali terdiagnosa TB. Berarti baru pertama kali konsumsi obat TB. Ya. Yang kasus kedua, dia kambuhan atau rumatan. Artinya apa? Sudah mengkonsumsi obat, tapi enggak sembuh. Atau dia udah sembuh, tapi terkena lagi, kambuh lagi. Atau bisa jadi dia tidak patuh minum obat. Bisa jadi juga dia kelewatan obat, tidak minum obat. Nah, itu semuanya sepaket di kambuhan dan rumatan ini. Ya. Udah pasti untuk kasus-kasus nomor 2 pasti obatnya lebih banyak ya dan lama pemberian obatnya lebih panjang karena dianya kambuh dan dia rumatan. Oke, beda dengan si baru. Kalau kasus baru enggak aneh-aneh ya. Obatnya itu hanya dua fase. Fase apa? Fase intensif dan fase lanjutan. Yang intensif itu apa? 2-HRZE. Nah, kalau yang baru ini regimennya 2-HRZE. Nah, ini untuk fase intensifnya, intensifnya, insentif, intensif 2-HRZE. Baru ditambah fase lanjutan, yaitu 4-HR. Oke, baru 4-HR. Teman-teman pada tahu singkatannya? H itu apa, R apa, Z apa, E apa? Oke, H di sini apa? Isoniazid ya, isoniazid. Oke, kalau R ingat aja R rifampicin. Rifampicin. Pisin. Kemudian Z pirazinamid. Ya, Z pirazinamid. Pirazinamid. Kemudian E di sini sebagai etambutol. Etambutol. Ingat baik-baik untuk anak tidak boleh pakai etambutol ya. Untuk anak-anak tidak pakai etambutol karena berbahaya kontraindikasi. H di sini juga sama balik lagi H isoniazid dan R di sini rifampicin. Cara minumnya gimana, Coach? Oke, hafal baik-baik cara minumnya. Angka di ujung sini ada dua, ada empat ya. Artinya dua di sini 2 bulan. Selama 2 bulan, pasien mengkonsumsi isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Itu 2 bulan setiap hari. Tidak boleh terlewat satu hari pun. Ya, jadi di satu hari pasien minum keempat-empat obat ini selama 2 bulan. Tidak boleh satupun bolong. Paham ya? Kalau sudah selesai nih fase, bentar. Kalau udah habis nih fase intensif, sudah 2 bulan, masuk ke tahap yang 4 bulan. 4 bulan ini, pasien mengkonsumsi hanya isoniazid dan rifampicin aja. Setiap hari 1 tablet. Ya. Hari ini isoniazid rifampicin. Besok isoniazid rifampicin. Besok isoniazid rifampicin selama 4 bulan. Jadi total pengobatan untuk kasus baru 2 ditambah 4. Jadi total pengobatannya 6 bulan. Nah, bayangin kalau pasien terkena TB 6 bulan dia konsumsi obat tidak boleh putus sama sekali. Kalau putus gimana? Balik lagi ke awal, gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke, oh ini ada juga nih, peringatan di bawah. Regimen alternatifnya, kalau seandainya ini nggak bisa ya, nah kalau yang ini nggak bisa nih, sudah aku jelasin nggak bisa, pakai regimen alternatifnya.
Sama, untuk fase intensifnya 2-HRZE sama nih, 2-HRZE-nya sama. Yang beda di sini aja, 4HR-nya berubah menjadi ini, berubah menjadi 4H3R3. Kalau tadi kan hanya 4HR aja nih yang atas, kalau ini ada tiga-tiganya disisipin. Itu gimana cara pakainya? Nah, cara pakainya, 4 yang paling ujung ini menandakan bulannya, ya, 4 bulan mengkonsumsi si isoniazid dan rifampicin, 3 ini artinya seminggu ada 3 kali. Nah, gitu ya. Dalam 1 minggu ada 3 kali dia konsumsi obat. Misal, dalam minggu ini dia minum di hari Senin, kemudian Rabu dan Jumat. Intinya dalam seminggu 3 kali, ya, obatnya si H dan R. Berapa lama jangka pengobatannya? 4 bulan. Nah, itu. Oke, kalau kambuhan gimana, Coach? Udah lebih banyak obatnya. Perhatikan di sini, ada 3 ya, ada 3 fase. Ada fase intensif, ini masih sama, namanya intensif, fase intensif. Yang di tengah-tengah, ini namanya fase sisipan. Kemudian yang terakhir, fase lanjutan namanya. Oke, lanjutan. Apa yang berbeda dengan yang kasus baru? Fase sisipan ini. Yang kasus baru tidak ada sisipan, tidak ada di tengah-tengahnya. Tapi kalau yang rumatan dan kambuhan, ada fase sisipan selama 1 bulan. Ya, apa aja obatnya? 2-HRZE, ini sama kayak di atas 2-HRZE, tapi ada penambahan S di sini. S itu apa? S itu streptomycin. Streptomycin, ya. Karena udah tambah parah, obatnya juga bertambah banyak, ya. Jadi ingat, kan kata coach nggak boleh ya ibu hamil pakai strepto. Jadi kalau ibu hamil kasusnya TB, kemudian kambuhan, gimana coach obatnya apa? Nah, ingat ibu hamil menggunakan regimen kasus baru. Nah, ini untuk ibu-ibu hamil ya, menggunakan kasus baru walaupun dia ibu hamilnya kambuh atau rumatan. Tetap pakai kasus baru. Yang ini tadi. Nah, yang ini ya. Yang ini sama aja. Kemudian 1 bulan sisipan HRZE aja tanpa S dan fase lanjutannya 5 bulan mengkonsumsi HRE ya HRE sehari sekali. Jadi setiap hari dia minum gitu. Oke. Paham untuk obat-obat TB? Oke, kita aman-aman ya. Nggak sulit, jadi coba mindsetnya mudah, mudah, mudah. Karena kalian sudah melewati UKM PPA, IUPOM, asisten apoteker, ini mah gampang banget. Oke. Nah, sekarang FR tahun 2021 ini di FR-nya apoteker dan asisten apoteker. Penggunaan obat TB bersamaan pasien juga terkena HIV. Nah, biasanya pasien HIV kan imunnya menurun ya. Imunnya turun, yang kalau imunnya turun pasti semua penyakit bisa mudah masuk ke tubuh. Salah satunya TB. Nah, jadi HIV bersamaan dengan TB. Gimana cara minum obatnya? Ini keluar di ujian. Nah, coba perhatikan. Jika pasien belum mengkonsumsi ARV, ARV ini apa? Obat HIV ya. Obat HIV. ARV kepanjangannya antiretrovirus atau bahasa mudah dipahaminya obat untuk si HIV-nya. Ya. Jadi kalau pasien dia sakit TB bersamaan HIV, tapi belum mengkonsumsi obat HIV, diterapi dulu si TB-nya. Ya. 2 sampai 8 minggu kemudian baru minum obat untuk HIV. Jadi didahulukan TB dulu, baru obat HIV. Nah, jika sudah konsumsi obat HIV, tetapi TB tetap terapi TB diberikan bersama obat anti retrovirus. Ya, aku ulangi. Jika sudah konsumsi obat untuk HIV, terapi TB, nih terapi si TB-nya ini ya diberikan langsung bersamaan dengan HIV. Nah, itu ada 2 statement. Ada statement pertama dan ada statement kedua, ya. Ada pembagiannya lagi untuk si yang 2 sampai 8 minggu di sini. Kapan 2 minggu dan kapan 8 minggu? Dipecah lagi, ya. Ini dipecah lagi dia. Untuk yang ini udah paham dulu ya. Oke, ini udah paham dulu ya. Kapan 2 minggu, kapan 8 minggu? Jika kita lihat CD4, CD4 ini yang untuk kita uji apakah dia HIV atau enggak ya. Biasa diketahui di soal berapa CD4-nya. Kalau CD4-nya kurang dari 50, ya kurang dari 50, obat HIV dimulai 2 minggu setelah TB. Ya, dimulai 2 minggu setelah TB. Tapi kalau CD4-nya lebih dari 50, nih, obat HIV-nya dimulai 8 minggu setelah TB. Nah, 8 minggu. Jadi intinya, yang 2 minggu ini kalau CD4-nya kurang dari 50. Kalau yang 8 ini, kalau CD4-nya lebih dari 50. Ya, dengan catatan pasien belum konsumsi obat HIV. Tapi kalau sudah konsumsi HIV, ya udah bareng-barengan aja terus sama obat TB-nya gitu ya. Ini keluar di ujian yang keluar tentang CD4 ya. Jadi kita menentukan 2 minggu atau 8 minggunya. Bener-bener real, aku dapat soal itu. Ya. Nah, ini penjelasan yang tadi di sini. Obat kasus baru dan ini regimen alternatifnya di sini ya. Ini kasus baru RH4 atau 4HR sama aja mau putar balik RHHR, RHZE atau HRZE sama aja ya. Kemudian ini alternatifnya. Oke, sama aja ya.
Jadi ini nggak aku jelasin lagi, ini alternatifnya sama nih. Menjadi 4H3R3 atau 4R3H3 sama aja. Mau dibolak-balik kayak gimana pun, intinya teman-teman udah tahu yang kayak gini. Udah, stop. Jangan bikin pusing lagi. Oke, kita coba masuk ke soal nomor 2. Silahkan. Soal nomor 2 jawabannya apa? Sari bertanya. Untuk yang 2 sampai 8 minggu itu berarti di stop, Kak. Nanti dilanjut, dilanjut anti retrovirus sendiri. Enggak, dia bersamaan. Ya, bersamaan obat TB-nya nggak boleh di stop. Lanjut juga bersama dengan HIV. Ya, ini teman-teman menjawab ada yang A, ada yang B. Ya. Fin. Jadi sekarang kalau ada soal kasus baru pilihannya 2HRZE, 4HR. Iya benar. Udah bukan yang 4H3R3 lagi. Tapi kalau tidak ada di option, baru pilih yang 4H3R3 tadi untuk kasus barunya. Oke, nanti boleh kumpulin pertanyaannya, kita bahas di akhir sesi ya. Kita bahas soal nomor 2. Banyak yang memilih ada yang A, ada yang B. Ini mah mudah banget ya. Apa masalahnya? Obat yang kemungkinan menyebabkan. Kenapa dia? Ternyata pasien mengkonsumsi obat TB sehingga direkomendasikan TB kategori 2 karena dia kambuhan. Oke. Setelah menggunakan obat, pasien mengalami penurunan keseimbangan dan lebih mudah untuk terjatuh. Nah, dia nggak jelasin nih, apakah urinnya merah, apakah pendengarannya keganggu, apakah matanya jadi buta warna. Dia nggak bilang, dia hanya terbesit penurunan keseimbangan dan mudah jatuh. Biasanya kalau penurunan keseimbangan dan mudah jatuh, organ apa sih yang dirusak? Organ apa yang dirusak? Benar, organ telinga ya. Jadi ini mengarah ke gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran. Kalau pendengaran yang mendengar organ apa? Telinga ya. Telinga. Oke. Kenapa gangguan pendengaran coach mempengaruhi keseimbangan? Coba deh. Kita nggak bisa pula ya pendengarannya diganggu dulu gitu ya. Tutup aja gitu. Pasti kita jalannya jadi sempoyongan. Apa teman-teman kita yang tuna, tuna apa tuh ya? Kalau nggak bisa dengar tuna apa namanya? Tuna, tuna apa sih? Ya, kalau pasien yang tuna gangguan pendengaran, itu pasti dia pakai tongkat. Karena dia bakal, ya benar, tunarungu ya. Pasti dia pakai tongkat, karena keseimbangannya keganggu. Nah, jadi kalau udah bicara tentang gangguan pendengaran, organnya telinga udah pasti si S atau si sound. Ya. Si sound itu awalannya S, berarti jawabannya B. Streptomycin. Oke, paham ya? Benar. Oke. Lanjut soal nomor 3. Apa terapi obat yang dimaksud? Seorang pasien mengalami dan sudah mendapat pengobatan lini pertama, namun masih batuk dan setelah diperiksa BTA-nya positif. Setelah dites TCM dan uji kepekaan, tidak ditemukan pasien resisten obat. Dokter menyarankan untuk melakukan terapi obat TB kategori kambuh. Nah, TB kategori kambuh udah pasti nanti ada 3 ya, ada 3 fase. Karena dia kambuh. Yang mana itu kambuh? Yang ini tadi. Nah, yang ini nih, kambuhan. Berarti yang ini yang sudah aku kotakkan. Yang mana ada 3 fase. Intensif, sisipan, dan lanjutan. Kalau yang kasus baru hanya 2 fase saja. Ini nggak perlu susah-susah lihat satu persatu. Kelihatan banget dari optionnya. Yang mana ada 3 fase. Berarti itu jawabannya. Yang mana? Yang? Ya, benar yang A. Yang A ini 3 fase. Satu, dua, tiga. Yang lainnya 2 saja. Ya. Berarti udah pasti jawabannya yang A. Tidak perlu buang-buang waktu untuk mencek satu-satu apa obatnya. Ya, karena dia hanya sendiri yang 3 fasenya. Oke, 4. Manakah obat yang memiliki efek samping tersebut? Seorang pasien umur 29 tahun menderita TB dengan pengobatan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin. Nah, kalau sudah ada strepto, udah pasti dia masuk yang kategori kambuhan ya, ada streptonya, ada S. Pasien mengeluh merasakan nyeri pada jari-jari kaki dan tangan. Nah, hati-hati, banyak yang terkecoh di nyeri pada jari-jari kaki dan tangan. Kira-kira ini jawabannya apa? Jangan terkecoh ya, hati-hati. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab A. Oke, kita tandain. Ya, karena terkecohnya memang antara A dan C. Berarti teman-teman masih ada yang terkecoh nih. Ya, coba perhatikan baik-baik. Kata kuncinya nyeri ya, nyeri pada jari-jari kaki dan tangan. Berarti itu penyakit apa? Kalau nyeri pada jari-jari kaki dan tangan, berarti meningkatnya asam asam urat. Karena asam urat kalau meningkat udah pasti nyeri. Berbeda dengan kebas, berbeda dengan efek samping isoniazid. Isoniazid itu kebas atau neuritis perifer. Ya, kalau kebas itu nggak ada rasa loh, mati rasa. Ya, mati rasa. Jadi kalau nyeri itu berarti ada rasa sakit. Kalau isoniazid itu kebas, tidak ada rasa. Beda ya, tidak ada rasa sama nyeri ya. Walaupun di sini ada pengecoh jari-jari. Biasa kan yang kebas jari-jari, oh langsung isoniazid gitu. Padahal nyeri, kata kuncinya. Kalau nyeri berarti meningkat asam urat. Siapa? Si pirazinamid. Pirazinamid akan menyebabkan nyeri di ujung-ujung jari tangan dan jari kaki. Oke, jadi jawabannya C.
Ya, hati-hati yang nyulik isoniazid, jangan sampai terkecoh karena ini isoniazid kebas ya, bukan nyulik. Oke, jangan sampai kecolongan ya. Neuritis perifer itu sama juga dengan kebas-kebas. Bisa ditangani dengan pyridoxine atau vitamin B6. Lanjut. Nah, ini nih. Aku ambil literaturnya dari modul obat UKAI, ya, izin ya. Nah, di sini untuk terapi HIV. Tadi kita udah belajar TB, sekarang masuk ke HIV. HIV juga obat-obat yang ditanggung oleh pemerintah. Banyak keluar di ujian obat-obat yang ditanggung pemerintah. Jadi jangan sampai ada yang terskip untuk dipelajari. Nah, tapi untuk tes CPNS tidak sedalam untuk ujian-ujian kompetensi. Jadi nggak sedalam sampai yang sampai dosis itu nggak ditanya. Ya, ya palingan apa? Nah, ini FR untuk HIV yang dapat di apoteker dan asisten apoteker. Apa aja? Lini pertama atau first line terapi HIV pada pasien dewasa itu keluar, kemudian HIV pada pasien anak-anak juga keluar. Apa regimen obatnya ya? Itu yang ditanyain. Jadi hafal rumus-rumus ini. Oke, aduh, aduh coach, aku pusing banget lihat rumus-rumus ini. Ini maksudnya apa? Oke, nggak apa-apa, kita bahas. Jadi coba perhatikan tabel di sini ya. Di atas tabel ada rumus. Jadi untuk terapi HIV dia ada 3 obat. Pasti 3 obat ya. Apa aja obatnya? Dua, nih dari 3 obat nih, dua itu golongan NRTI ya. Dua golongan NRTI. NRTI ini yang mana? Yang ini nih, golongan NRTI. Zidofudin, lamivudin, emtricitabin. Nah, ini golongan-golongan NRTI. Kemudian dari ketiga obat dua tadi si NRTI, satunya itu golongan NNRTI. Siapa golongan NNRTI? Yang ini NNRTI nggak banyak. Yang paling diputar-putar kalau nggak efavirenz ya nefiratin ya. Jadi dua obat dari golongan ini dan satu dari golongan NNRTI. Berarti kalau nggak efavirenz ya nefiratin obatnya gitu ya mudah. Oke itu dulu tahu ya. Ada 3 obat, dua harus yang NNRTI, satunya NNRTI. Kemudian, coba perhatikan tabel. Kita mulai dari usia dewasa, ya, dewasa. Dewasa ini termasuk ibu hamil dan menyusui ya. Yang keluar yang untuk apoteker kemarin, dewasa, ibu hamil. Apa regimennya? Kalau yang untuk asisten apoteker ditanya anak, ya, regimen untuk anak. Enggak susah, enggak susah. Kita nggak usah hafal alternatifnya, fokus ke lini pertamanya dulu, ya. Nanti untuk alternatif juga aku ada kasih trik hafalnya, enggak yang semua harus dihafal kok, ya. Yang dewasa apa aja? TDF. Aku pindahin ke sini ya, yang untuk dewasa ya. Dewasa. Ini singkatannya TDF. Cek TDF itu apa? TDF itu ini, nih TDF, tenofovir. Oke, berarti dewasa itu konsumsi tenofovir. Kemudian, aku sambil ngecas deh, takut listriknya padam lagi hujan deras di Aceh. Oke, tenofovir, ini ya TDF tenofovir, ditambah 3TC. 3TC ini apa? Lamivudin. Lamivudin. Kemudian ditambah yang dalam kurung nggak usah. EFV. EFV ini apa? Ini ya, efavirenz. Oke, Eva Eva Firen. Oke, jadi kalau di ini saya tanya Eva Firen ya. Kalau yang dua ini golongan NRTI, yang sendirian ini golongan NNRTI. Keluar juga untuk asisten apoteker kemarin, dia tidak tanya obatnya, nggak ditanya singkatan atau namanya. Dia hanya menentukan di option itu NRTI tambah NNRTI. Di sini optionnya kayak gini nih. Ya, nah optionnya kayak gini atau ini option A misalnya, option B-nya 3 NRTI tambah PI atau yang option D 1 NRTI, pokoknya ini nih dimainin ya. Jadi lebih mudah nih kayak gini. Langsung pilihannya yang ini. 2 NR baru satu yang NN gitu ya. Oke, ini dewasa. Untuk anak-anak, nah untuk anak-anak kita ambil yang ini. Untuk yang anak, ya anak umur berapa? 3 sampai 10 tahun. Pakai AZT. AZT itu apa? Ini dia AZT, Zidofudin. Anak berarti Zidofudin. Ini keluar nih. Susah, walaupun susah harus tetap dipelajari ya. Zidofudin 3TC. 3TC apa? Lamivudin, bikin lamivudin. Lamivudin. Kemudian ditambah dengan EF, kan sama aja nih. Eva Firenz. Jadi mudah ngafalnya, dewasa sama anak tuh sama-sama aja, yang beda hanya di awal aja. Yang satunya Teno, yang satunya Zido, yang lainnya sama. Kan mudah ngafalnya. Karena coba dipikirkan mudah, nanti jadi mudah gitu ya. Nah, zidofudin di sini, ini yang paling sering dimainkan. Zidofudin ini dapat menyebabkan anemia pada anak-anak. Jadi kita bisa syaratkan dengan pergantian obat. Oke, aku jelaskan di slide berikutnya nanti. Ya, ini nggak perlu dihafal, tapi kalau mau dihafal lebih baik untuk si penjelasan di tabel ini. Oke, yang penting tahu aja tuh regimennya ya, ini yang keluar di ujian. Oke, ini singkatan-singkatannya sama efek sampingnya dari masing-masing obat. Yang sering keluar dan biasanya itu aja yang keluar ya. Ini nih, zidofudin. Efek sampingnya anemia. Ya, aku enaknya gini. Zidofudin, awalan abjadnya Z. Ya, Z, zidofudin. Kemudian efek sampingnya awalannya A, anemia. Jadi awalan abjad terakhir menjadi awalan abjad pertama, efek sampingnya. Zidofudin, anemia. Kemudian yang sering juga lagi tenofovir, ini toksik ginjal. T dan P, ya, tenofovir toksik ginjal. Kemudian yang sering juga untuk
Efek sampingnya evavirens. Evavirens ini yang paling sering halusinasi. Jadi bunyi cerita soalnya kayak gini. Ini bercampur dengan soal tentang bencana ya. Jadi ada keluar di ujian tentang bencana alam. Pasien, bukan pasien loh, berarti ya masyarakat terdampak bencana alam yaitu banjir. Ya, ternyata pasien ini em, dikatakan di sana stres ya, tidak terima kenyataan, kemudian berhalusinasi. Obat bencana apa yang perlu diadakan untuk menangani kasus masyarakat tersebut? Nah, jawabannya obat si Eva Virens ini untuk mengatasi halusinasinya. Karena sistem saraf pusatnya keganggu ya. Dianya jadi ngawur, jadi tidak terima, apalagi ada keluarganya menjadi korban. Nah, jadi dia harus dikasih evavirens dia supaya tidak halusinasi. Itu keluar di ujian ya. Jawabannya benar-benar evavirens pada saat itu. Oke, kemudian untuk nevirapin juga sering. Nevirapin ini hepatotoksik. Hepatotoksik artinya tidak boleh diberikan pada pasien yang punya gangguan hati, gangguan fungsi hati ya, karena dia dapat meningkatkan SGPT dan SGOT. Oke, ya gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Oh ini ada pertanyaan. Apakah evavirenz kontraindikasi pada pasien yang hamil? Jawabannya tidak ya. Itu tidak hamil. Tidak, nggak apa-apa. Boleh karena itu menjadi first line untuk pasien-pasien yang hamil. Nih, ibu hamil boleh pakai evavirenz. Oke, ini tadi nggak boleh ya. Berarti evavirenz dapat menyebabkan halusinasi. Tapi aku lupa. Ini gimana ya tadi? Jadi intinya untuk yang soal tentang bencana itu kita berikan obat untuk menenangkan dirinya, bukan si evavirenz ya. Evavirenz dapat menyebabkan hal tersebut. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5. 5. Silakan. Kalau dulu, ibu hamil memang nggak boleh evavirenz, jadi diberikan nevirapin. Tapi untuk sekarang peraturannya nggak apa ya, nggak apa-apa. Evavirenz boleh diberikan karena dia tidak menyebabkan teratogenik. Aman sekarang boleh. Soal nomor 5 yang ditanya apa? Obat apa yang direkomendasikan untuk menggantikan zidofudin? Nah, zidofudin. Pasien anak-anak usianya 8 tahun. Berarti kan kalau 8 tahun masuk ke regimen ini ya. Oke, regimen anak 3 sampai 10. Nah, di sini ya yang 8 tahun tadi ya. Berarti dia mengkonsumsi ini. Ada zidofudin, lamivudin, sama efavirenz. Nah, zidofudin ini yang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena zidofudin mengalami efek sampingnya anemia, Z ke A ya. Zidofudin menyebabkan anemia. Ditandai dengan nilai Hb rendah dan diperkirakan karena efek dari zidofudin. Obat apa yang dapat direkomendasikan untuk ganti si zidofudin? Nah, ini nih untuk ganti zidofudin ya, zidofudin. Pasien anak. Di sini aku ambil dari tabel juga, tapi kalau tabel bikin teman-teman pusing, ya ambil aja yang ini. Udah aku ringkas banget nih. Zidofudin ini bisa diganti berdasarkan umur. Untuk anak-anak yang umurnya kurang sama dengan 3 tahun, ya, untuk anak-anak yang kurang sama dengan 3 tahun diberikan abacavir, abacavir tulisannya. Tapi kalau lebih dari 3 tahun, ya, kita bisa ganti zidofudin ini dengan tenofovir. Tenofovir. Oke. Nah, kita cek umur pasien kita berapa? 8 tahun. 8 tahun itu berarti masuk ke sini ya, lebih dari 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, zidofudin dapat kita ganti dengan tenofovir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, ini tenofovir. Nah, ini nih penjelasannya. Tenofovir ini TDF ya. Nah, untuk si anak 3 sampai 10 tahun bisa menggunakan TDF, TDF tenofovir. Oke. Untuk kurang sama dengan 3 tahun baru pakai abacavir. Ada yang benar nggak jawabannya? Oke, aman ya. Semuanya benar rata-rata nih. Soal nomor 6. Seorang laki-laki, seorang laki-laki berumur 36 tahun mendapat terapi HIV selama 15 hari. Pasien berkonsultasi ke dokter dan mendapatkan kadar SGOT dan SGPT 3 kali lipat dari normal. Oke, ini kata kuncinya, SGOT dan SGPT. Itu menggambarkan kerusakan dari fungsi organ apa? SGOT sama SGPT. Apa? Iya, hati, ya. Atau hepar. Berarti kalau ada efek samping yang merusak hati, itu efek samping dari obat apa? Obat si nevirapin. Jadi aku cara mudah ingatnya ya, Nevi nama orang Nevi itu tidak boleh sakit hati. Tidak boleh sakit hati. Nah, sakit hati artinya tidak boleh diberikan kepada pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati. Sehingga meningkat nih SGOT dan SGPT-nya. Berarti udah pasti efek samping dari si Nevi ya. 6B jawaban. 7, silakan. ARV mana yang cocok untuk digunakan sebagai pengganti? Pasien anak usia 12 tahun, nah ingat umurnya 12 tahun, didiagnosa HIV dengan CD4 250. Dokter kemudian memberikan regimentasi kombinasi antara zidofudin, lamivudin, dan nevirapin. Setelah penggunaan 2 bulan, anak tersebut kelelahan dan pucat. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan HB-nya 7.
Nah, berarti kalau HB-nya 7 ada tanda-tanda dia mengalami anemia ya. Anemia. Sehingga dokter merekomendasi untuk diganti obat HIV-nya. Kira-kira yang menyebabkan anemia siapa? Yang menyebabkan anemia adalah golongan obat si zidofudin. Ingat, zidofudin Z awalnya, efek sampingnya A, anemia. Nah, kira-kira mana obat yang cocok untuk digunakan sebagai pengganti? Ada yang tahu? Ini yang tadi ya, sejak soal yang tadi ya. Sama aja ya. Kita lihat umurnya nih. Umurnya di sini 12 tahun. Kalau 12 tahun, nih zidofudin mau diganti. Kalau 12 tahun berarti masuk ke sini juga ya. 12 tahun itu lebih dari 3 tahun. Sehingga jawabannya tenofovir. Jadi ini masih sama. Jawabannya D, tenofovir. Kalau kurang dari 3 tahun ke bawah itu diganti dengan abacavir. Oke, 8. Ini soal FR. Ini soal FR, silakan. Coba kita bahas sama-sama ya. Pertanyaannya, aturan pakai obat. Nyonya B, usia 34 tahun, adalah seorang mantan PSK dan saat masa muda sering gonta-ganti pasangan. Beliau baru didiagnosa dokter menderita TB plus HIV. Oke, TB plus HIV ada dua sakitnya. Dari hasil pemeriksaan CD4, saat ini 40 selnya. Beliau mengaku bingung tentang aturan pakai obat yang akan dikonsumsinya, ya, yang akan dikonsumsinya. Oke, kita bikin di sini TB plus HIV dan dia baru saja didiagnosa. Kalau baru saja didiagnosa, sudah pasti dia belum pernah minum obat TB dan belum pernah minum obat HIV, gitu ya. Belum pernah. Jadi, aturannya gimana? Berapa CD4-nya? CD4-nya 40. Nah, pertanyaannya, untuk CD4 40, 2 minggu kah? Atau 8 minggu? Itu yang tadi, yang sudah kita bahas. Oke, aku balik ya. Balik ke sini, ke yang penjelasan tadi. Di sini loh. Mana? Nah, ini dia. Ya, pasien belum mengkonsumsi obat HIV karena dia memang belum baru saja terdiagnosa, berarti belum minum. Berarti kita pakai yang poin satu ini. Tetapi di sana ada terapi 2 sampai 8 minggu. Nah, CD4-nya berapa? CD4-nya 40 tadi pasiennya ya. Berarti yang ini ya, kurang dari 50. Nah, kalau kurang dari 50, yang ini peraturannya. CD4 kurang dari 50. ARV dimulai 2 minggu setelah TB ya, 2 minggu. Coba kita cek ada nggak jawabannya. Coba. Di sini aku bikin biar lebih mudah ingatnya ya. Kalau CD4 kurang dari 50, berarti 2 minggu. 2 minggu. Berarti obat TB dulu, 2 minggu kemudian baru obat HIV. Kemudian selanjutnya dikonsumsi bersama-sama si TB sama HIV tadi. Tidak boleh ada yang di stop. Kalau CD4-nya lebih dari 50, berarti 8 minggu. Yang mana jawaban kita, teman-teman? Kalau 50 kita ambil paling aman aja. Kalau 50 berarti kita pakai yang ini kurang dari 2 minggu. Lebih cepat ya kita berikannya. Oke. Pengobatan TB dan ARV dimulai bersamaan. Ini enggak, dimulai bersamaan salah. B. Pengobatan ARV dimulai terlebih dahulu karena CD4 kurang dari 250. Ini juga salah, tidak ada aturan yang kurang dari 250. Aturannya yang ini, yang 50 ini ya. C. Pengobatan ARV dalam 2 minggu pertama pengobatan TB. Oke, ini benar ya. Karena tadi CD4 kita di soal 40 berarti masuk ke sini. Nah, berarti jawabannya 2 minggu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa dia sama E salah? Karena di sini 8 minggu, ini juga 8 minggu. Ya, jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Oke, aman. Kita lanjut soal habis. ISPA, ISPP. Nggak boleh pusing, nggak boleh mumang. Aku pakai bahasa aja lagi. Nggak boleh down dulu ya ngelihat materi ini. Karena nggak sesusah tabel ini. Kalian fokus aja ke yang sudah aku ringkas. Dia kalau udah penyakit ISPA, ISPB, langsung ini yang teman-teman ingat. Apa ini? Nah, dia misal pasiennya otitis, pasiennya sinus, pasiennya faringitis, laringitis, tonsilitis, bronkitis, langsung pilih dan tembak per lainnya amoxicillin ya. Karena ya isi tabel ini tuh itu ya. Ini otitis, amox. Otitis media ini enggak ya, yang ditanya otitis media ini aja yang masih sebelum parah-parah banget. Kemudian sinus juga amox. Di sini faringitis, laringitis, tonsilitis, amox. Bronkitis, amox. Ya, amox aja. Ini yang hafal aja yang sudah aku ringkasnya ya. Kalau ditanya second line, mudah juga. Amoxicillin menjadi amoxicillin. Kalau nggak mempan atau nggak ada jawaban amoxicillin. Tapi untuk soal CPNS biasa nggak sedalam itu, sejauh itu nggak. First line-nya aja. Kalau teman-teman mau hafal sampai second line, third line, boleh? Boleh ya. Siapa tahu ada satu dua soal, bisa teman-teman jawab dengan benar. Oke. Malaria. Untuk malaria, ini juga obat pemerintah. Malaria, di sini juga tabelnya banyak. Sudah aku ringkas di sini. Sudah aku ringkas di sini. Kita coba bahas pelan-pelan dan inti-intinya aja yang perlu teman-teman tahu ya. Jadi nggak usah yang sampai ke dalam-dalamnya banget. Ini dosisnya berapa?
berapa lama penggunaannya itu nggak usah ya. Untuk tes CPNS balik lagi tidak sedalam untuk ujian kompetensi apoteker maupun asisten apoteker. Nah, kita mulai dulu dari si Plasmodium falciparum. Jadi kalau yang udah terdiagnosa dia malaria, ya obatnya itu ini nih, DHP ditambah Primaquine. DHP ditambah Primaquine. Ini juga sama, DHP tambah Primaquine. Nah, kalau DHP itu apa, Coach? Primaquine mah tahu itu obat ya Primaquine. Tapi DHP ini apa? DHP itu singkatan dari, ini DHP ya, singkatan dari dihidroartemisin ditambah piperaquine. Dia ada dua obat di sana, ya, atau disingkat dengan DHP. Nah, ini nih, pengobatan untuk malaria. ACT ditambah Primaquine. Nah, DHP di sini itu golongan dari ACT. Nah, coba cerna lagi pelan-pelan aja, santai. Walaupun materinya aneh banget ya malam ini ya, bahasanya aneh-aneh, coba dicerna pelan-pelan. Pasien malaria dapat terapi ACT ditambah Primaquine. Nah, tapi kan di sini coach bilang DHP ditambah Primaquine, kok di sini ACT ya? ACT itu salah satunya DHP. Nah, ini nih contoh ACT. ACT yang paling sering digunakan adalah yang paling terakhir ini, dihidroartemisin dan piperaquine atau disingkat dengan DHP. Paham? Ya, paham ya? ACT tambah Primaquine. Nah, si ACT DHP ini bagian dari ACT. Apa kepanjangan DHP kalau seandainya di optionnya bukan singkatan gitu ya? Ini singkatannya dihidroartemisin. Nah, DH-nya nih, dihidroartemisin, P-nya piperaquine. Udah, aku rasa udah tahu untuk obat itu aja udah aman mah kalau keluar soal tentang malaria ya. Kemudian tetap hafal untuk ibu. Ibu apa? Ibu hamil. Kalau ibunya hamil, bagaimana mengatasi malarianya? Apa boleh nih DHP tambah Primaquine? Nah, Primaquine nggak boleh. Primaquine kontraindikasi pada ibu hamil. Nah, nama obatnya aja Prima gitu ya. Prima itu kuat, yang mana kalau kuat banget berbahaya bagi janin. Jadi ya nggak boleh. Primaquine apa yang dikasih untuk ibu hamil? DHP aja. Nah ini. Trimester 1 dan trimester 2 dan 3 ya obatnya DHP, DHP. DHP tadi apa? Golongan ACT yang mana di tabel ini yang paling bawah ya. Dihidroartemisin ditambah piperaquine. Trimester 1 boleh pakai alternatif lain. Pakai apa? Kina ditambah dengan clindamycin. Nah, itu yang penting untuk materi malaria. Dan satu lagi tentang pencegahan. Nah, pencegahan. Maksud dari pencegahan gimana, Coach? Nanti ada di cerita soalnya itu pasiennya mau berpergian ke daerah endemis malaria. Ya, sebutlah di mana lah di daerah mana itu banyak terkena penyakit malaria. Kita harus pencegahan. Pencegahannya dengan apa? Dengan minum obat juga. Obat apa yang kita konsumsi sebelum pergi ke daerah endemis malaria? Ya, endemis malaria kita minum doxycycline. Ini untuk mengatasi supaya tidak terkena malaria. Minumnya gimana? Minumnya 1 sampai 2 hari sebelum berangkat ke sana, ya. Kemudian sampai 4 minggu setelah kembali, ya. Jadi 2 minggu, 2 hari sebelum berangkat minum obatnya, selama di sana dan 4 minggu setelah pulang juga tetap minum. Nah, insya Allah nggak kena malaria, gitu ya. Oke, jadi kemarin pada saat PON di Aceh ya, aku kebetulan diamanahkan untuk menjaga IGD PON, tepatnya di Depo. Itu banyak banget teman-teman kita yang dari timur malaria ternyata. Jadi belum sempat bertanding juga sudah terkena malaria. Jadi kita langsung obatin pada saat itu juga ya. Oke. Winda berarti DHP tambah Primaquine itu dihidroartemisin ditambah piperaquine ditambah Primaquine, bener. Winda pinter banget. Ya, betul ya. Jadi obatnya seperti itu. Di lapangan sama yang seperti kita pelajari. Ya. Oke. Nah, maksimal penggunaan doxycycline untuk profilaksis kan 6 bulan. Kalau perginya lebih dari 6 bulan gimana, Pak? Tetap 6 bulan, nggak boleh lebih, ya. Karena itu dapat berbahaya bagi si apa orang tersebut. Oke, kita lanjut. Itu untuk malaria yang perlu kalian kuasai yang itu ya, yang sudah kita bahas. Soal nomor 9, silakan. Dokter bertanya kepada Anda sebagai apoteker dan asisten apoteker nih, terkait lama pemakaian obat. Penggunaan apa nih? Penggunaan doxycycline sebagai pencegahan agar tidak malaria. Seorang pria berusia 27 tahun datang ke klinik untuk meminta obat pencegahan malaria. Setelah ditelusuri, ternyata pria tersebut akan pergi ke daerah endemis malaria untuk bekerja selama 2 minggu. Dokter hendak memberikan doxycycline sebagai profilaksis. Nah, gimana nih cara pemberian doxycycline-nya? Jawaban yang paling tepat apa? 1 sampai 2 hari sebelum berpergian. Nah, kita bisa coret yang salah ya. 1 sampai 2 hari sebelum berpergian. Berarti yang bisa kita coret yang mana di sini? Ini bisa kita coret nih, 1 minggu sebelum pergi udah salah. Bukan 1 minggu, tapi hari ya. Ini 1 bulan juga juga salah. Nah, berarti sisa yang ini nih. A, C, sama K. Lanjut lagi. Yang A, diminum 1 hari sebelum berpergian, selama berada di daerah tersebut, ya benar, sampai 4 minggu setelah kembali. Nah, ini benar ya, ini benar ya. Tapi kita coba cek yang lain. Salahnya di mana? Yang C, diminum 2 hari sebelum berpergian,
selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Ini sama juga ya. A sama C bedanya di 2 hari sama 1 hari aja ya. Ya, ini sama-sama nih, benar dua-dua harusnya. Diminum 1 hari sebelum berpergian dan selama berada di daerah tersebut. Ini kurang lengkap ya, karena pas pulang dia harusnya minum lagi nih. Berarti E juga langsung salah. Nah, yang A sama yang C ini sebenarnya dua-duanya benar ya. Kenapa? Karena memang 1 sampai 2 hari ya, 1 sampai 2 hari, boleh 1 hari, boleh 2 hari sebelum berpergian. Oke. Berarti ini benar, A benar, C benar. Tapi kalau ada dua pilihan seperti ini, kita pilih hari yang paling sedikit. Kenapa? Karena semakin sedikit kita minum obat, itu semakin baik untuk tubuh. Ya. Karena kalau dengan 1 hari sebelum berpergian aja boleh, kenapa harus 2 hari gitu ya? Makin banyak lagi obat yang masuk ke dalam tubuh. Oke, ini yang paling benar ya, 1 hari. Kita lihat kuncinya. Nah, benar yang A. 1 hari sebelum pergi, selama berada di sana nggak boleh putus, dan waktu pulang 4 minggu juga diminum. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 10. Terapi apa yang bisa direkomendasikan seorang ibu hamil baru pulang dari daerah endemis malaria? Kemudian setelah 1 minggu, pasien didiagnosa tertular malaria karena tidak rutin konsumsi profilaksis. Sehingga saat ini pasien akan direkomendasikan terapi anti malaria. Terapi apa yang bisa direkomendasikan? Nah, apa yang kira-kira? Perhatikan kata kunci di soal, pasiennya hamil ya. Jadi nggak boleh sembarangan obat yang boleh diberikan. Kalau hamil, tertular malaria, obat yang diberikan adalah, nah benar, jawabannya adalah A, DHP. DHP ini apa? Dihidro, nih DHP ya. Aku tunjukin dari tabel. DHP dihidroartemisin ditambah piperaquine. Ya, tidak boleh pakai primaquine, itu berbahaya bagi janin. Jadi ya cukup DHP aja. DHP saja. Lanjut soal berikutnya. Nah, kita sekarang masuk ke interaksi obat. Interaksi obat artinya obat yang dia konsumsi nggak cuma satu, lebih dari satu. Yang mana antar obat itu ada kemungkinan terjadinya interaksi. Ya, interaksi ada di beberapa fase. Ada di fase farmakokinetik dan ada di fase farmakodinamik. Nah, kinetik sama dinamik. Nah, kita fokus di sini kinetiknya. Kinetik. Fase farmakokinetik atau disingkat dengan ATME, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oke, kita bahas mulai dari absorpsi dulu. Di sini sudah aku tampilkan juga untuk yang metabolisme ya, nanti aku jelaskan. Oke, yang keluar di ujian itu ya absorpsi dan yang metabolisme. Karena sejauh ini aku belum menjumpai untuk FR yang ditanya interaksi distribusi sama ekskresi belum. Masih absorpsi sama metabolisme. Yang paling banyak metabolisme. Oke ya. Kita bahas yang absorpsi dulu. Untuk yang absorpsi, absorpsi itu ya penyerapan, yang bahasa lainnya penyerapan. Begitu kita minum obat di lambungnya nih bermasalah atau di ususnya, pada saat diserapnya dulu obatnya. Nah, contoh obat yang berinteraksi di fase absorpsi adalah antasida. Nah, kenapa sih antasida ini bermasalah banget gitu ya? Antasida obat apa? Antasida obat apa? Yo, lambung. Kenapa lambungnya? Kenapa lambungnya? Nah, nah, jadi antasida ini untuk menetralisir asam lambung. Ini kita bicara analogi dulu ya. Sebutlah ini lambung, lambung ya. Masuk makanan ke lambung, makanan, obat, apapun itu yang masuk ke dalam lambung, supaya dia pecah, dia membutuhkan asam lambung. Ya, dia membutuhkan HCl atau asam lambung supaya dipecah si makanan, obat apapun itu. Nah, tapi pada pasien yang sedang mah, asam lambungnya meningkat. Nah, asam lambungnya meningkat. Diberilah antasida ini untuk apa? Untuk menetralisir asam lambung yang tadinya meningkat banget nih asamnya ya diturunin dikit gitu pakai antasida gitu ya. Antasida ini terdiri dari MgOH sama AlOH ya. MgOH sama AlOH ya. Kemudian apa yang kita perlu ketahui? Ini kan apa ya bilangnya? Mg magnesium, aluminium. Dia terdiri dari logam logam gitu. Jadi begitu diminum, asam lambungnya turun. Kemudian kalau udah asam lambungnya turun, dia akan mengganggu absorpsi obat lain. Kenapa? Nah, ini nih. Sehingga apa? Efek obat lainnya menurun. Nih, menurun. Ini kalau aku bikin tanda panah ke bawah, artinya menurun. Menurun efek obat lain. Efek obat lain. Kenapa? Karena ada yang membentuk kelat dengan logam-logam antasida, ada yang terhambat pemecahannya karena asamnya berkurang. Karena tadi apa? Makanan sama obat dia kan akan pecah kalau adanya asam. Kalau udah dinetralkan nih sama antasida asamnya berkurang, si asam untuk memecah makanan sama obat-obat lain juga berkurang. Kalau berkurang dipecah berarti diabsorpsinya juga tidak maksimal. Kalau diabsorpsinya tidak maksimal, diserapnya tidak maksimal, ya efek obatnya tersebut akan berkurang. Nah, jadi ingat kalau ada antasida dikonsumsi dengan obat lain, itu terjadi interaksi di fase absorpsi, ya, di fase absorpsi, yang mana akan menurunkan efek obat lain. Kecuali, nah ada 3 obat nih. Ada 3 obat yang nggak turun efeknya kalau dikonsumsi bersamaan dengan antasida. Siapa dia? Kinin, ya, kinin,
kemudian quinidin, dan satunya lagi pseudoephedrine. Pseudo pseudoephedrine. Ya, kalau dikonsumsi bersamaan dengan ketiga-tiga obat ini ya aman-aman aja. Ya, ketiga obat ini efek obatnya nggak menurun, tetap aja sama. Oke, ya paham ya? Kenapa antasida menurunkan efek obat lain? Karena dia mengganggu penyerapan obat tersebut. Dengan cara bisa terbentuk kelat atau tidak hancurnya karena asamnya berkurang di dalam lambung. Nah, itu awam dan mudah dicernanya itu seperti itu misalnya. Oke. Kemudian apanya? Solusi. Nah, ini solusi juga ditanya. Kalau untuk solusi di fase absorpsi ya. Nah, solusinya karena beda fase interaksi, beda solusinya. Absorpsi itu solusinya bisa dengan jeda waktu. Jeda waktu. Misalnya, antasida dikonsumsi bersamaan dengan obat lain. Diminum dulu obat lain. Nanti 2 jam setelahnya baru kita konsumsi antasida. Gitu. Jeda waktu kata kuncinya ya. Semua obat yang berinteraksi di fase absorpsi bisa dijeda waktu. Tapi untuk metabolisme, ya beda lagi solusinya. Apakah bisa dengan jeda waktu? Oke, kita bahas sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke metabolisme. Nanti boleh kumpulin pertanyaannya kita bahas di akhir sesi ini. Oke. Metabolisme, dia terbagi ke dalam 2 bentuk ya. Ada yang disebut inhibitor enzim, satunya lagi disebut dengan inducer enzim. Ingat aja, inhibitor berarti menghambat. Ya, menghambat. Menghambat. Apa yang dihambat? Yang dihambat itu adalah enzim. Enzim itu gunanya apa? Untuk metabolisme. Metabolisme. Oke, pelan-pelan aku jelasin. Inhibitor enzim berarti menghambat enzim. Sedangkan enzim ini dibutuhkan untuk memetabolisme obat. Nah, itu dulu dasarnya. Oke. Siapa aja yang masuk ke dalam kategori inhibitor enzim? Aku sudah singkat dengan inisial yang mudah kita ingat. Kalau teman-teman punya hafalan sendiri, boleh di-share di kolom chat ya, cara hafalnya. Nih, kalau aku, ini Gemsi sama Alu ke toko wartel. Nah, jadi untuk ini itu INH, obat-obat isoniazid, Gemfi, Gemfibrozil, sama simetidin, Alu, allopurinol, ketoconazole, warfarin, teofilin. Nah, jadi obat-obat ini adalah obat-obat yang masuk ke dalam inhibitor enzim. Kenapa obat-obat ini coach? Pada saat dikonsumsi bersamaan dengan obat lain terjadi interaksi ya. Misal nanti ketoconazole dikonsumsi bersamaan dengan antasida atau apapun itu ya, dia akan meningkatkan kadar obat lain. Nah, coba lihat tuh. Oke. Kemudian gimana jadinya? Karena dia inhibitor, dia akan meningkatkan kadar obat lain. Kenapa? Karena dia menghambat enzim untuk si obat-obat ini yang hijau-hijau ini. Dia akan menghambat enzim. Enzim itu padahal dibutuhkan untuk obat lain supaya dirubah menjadi bentuk yang tidak aktif dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Itu tujuan utamanya. Karena ada obat inhibitor enzim ini, dihambat enzim yang untuk menonaktifkan obat. Sehingga obatnya nggak keluar-keluar dari tubuh. Nah, sehingga terjadinya lah peningkatan kadar obat itu. Nah, gitu ya. Itu inhibitor. Kebalikan dari si induser. Induser yang paling banyak keluar di ujian. Induser ini. Kalau induser kebalikannya. Dia akan menginduksi, ibaratnya merangsang enzim bekerja lebih maksimal untuk merubah obat-obat lain menjadi tidak aktif dan segera dikeluarkan dari tubuh. Nah, kalau udah dirangsang nih, supaya obatnya cepat dikeluarin dari tubuh, pastinya obat itu kan menurun kadarnya, gitu ya. Nah, apa aja obatnya? Aku singkat dengan fenodiferika. Fenodiferika. V, fenobarbital. O, omeprazol. D, digoxin. P, phenytoin, R, rifampicin, dan K, karbamazepin. Nah, ini masuk ke dalam golongan inducer enzim. Apabila obat-obat si kuning-kuning ini dikonsumsi bersamaan dengan obat lain, efek obat lainnya akan menurun. Ya, kadarnya menurun. Contoh nih, rifampicin yang paling sering. Rifampicin dikombinasi bersamaan dengan pil KB. Ini udah langganan setiap tahun lah keluar ya. Keluar di ujian. Ya. Dia TB. Ya, dia TB. Kemudian dia juga minum pil KB supaya nggak hamil gitu. Tiba-tiba bulan depan dicek, loh dia kok hamil gitu kan? Nah, terjawab nih, ternyata si rifampicin ini golongan inducer enzim. Yang mana inducer enzim itu meningkatkan metabolisme. Kalau udah meningkat nih metabolisme dari pil KB akan cepat keluar dari tubuh. Sehingga menurun kadar si pil KB-nya. Nah, kalau pil KB udah menurun kadarnya ya udahlah langsung jadi gitu kan. Langsung hamil dia bulan depan. Nah, ini sering rifampicin ya. Rifampicin menurunkan kadar obat lain. Pil KB jadi nggak berguna. Gitu juga omeprazol. Omeprazol contohnya nih. Misal omeprazol dikonsumsi bersamaan dengan clopidogrel. Ini keluar di FR.
nggak usah ingat si clopidogrel, ingat aja Ome, kalau kata Coach Priscil, dia masuk ke inducer enzim. Karena singkatannya fenodiferika. O-nya omeprazol, berarti dia inducer. Kalau udah inducer ya udah pasti obat yang dikonsumsi bersamaan dengan dia, berarti si clopidogrel tadi menurun efeknya. Nah gitu ya, logika berpikirnya. Kalau menurun efeknya berarti ya efektivitas dari clopidogrel menurun, ya tidak tercapai gitu. Yang tadinya kita mau dia untuk si clopidogrel ya, jadinya tetap menggumpal darahnya. Berarti tadi mau jadi. Nah, gitu ya, karena si omeprazol ini. Oke, paham ya? Jadi hafal nih, sebagian obat, inhibitor dan inducer yang sering keluar di ujian. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Oke, jadi hafal aja. Hafal aja yang hijau-hijau dan yang kuning-kuning. Ya, selebihnya berarti dia masuk ke tahap absorpsi, yang si antasida tadi. Nah, ada muncul pertanyaan. Ada muncul pertanyaan. Kalau antasida sama ketoconazole, gimana coach efeknya? Interaksinya gimana? Ya, siapa? Siapa yang kalah gitu? Antasida sama keto, siapa yang kalah? Oke, coba. Karena kita tahu antasida ini berinteraksi di fase absorpsi, gitu ya. Antasida ini di fase absorpsi. Sedangkan si ketoconazole ini nih. Ini Gempi sama aluketoko. Berarti ketoko ini, ketoconazole, dia masuk di inhibitor enzim pada tahap metabolisme. Oke, di metabolisme. Oke, kira-kira gimana? Apakah antasida yang menghambat penyerapan ketoconazole atau ketoconazole yang akan meningkatkan kadar antasida? Nah, yang mana itu jawabannya? Ini keluar di FM. Di FM asisten apoteker, ya. Ayo silakan. Siapa yang kalah? Ya, yang udah pasti si ketoconazole ini kalah. Kenapa? Karena absorpsi adalah fase awal dilakukan. Nah, ini kan duluan obat diabsorpsi baru di metabolisme. Berarti begitu diabsorpsi diminum nih berdua-dua nih, langsung si antasida gercep untuk menurunkan absorpsi ketoconazole, ya. Gercep dia. Ini fase berikutnya ya, duluan absorpsi baru metabolisme. Nah, berarti si ketoconazole yang kalah. Sehingga apa pilihan jawaban-jawaban teman-teman yang bagus untuk soal seperti ini? Antasida menurunkan efek ketoconazole karena menghambat absorpsi ketoconazole gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita bahas solusi. Solusi. Untuk absorpsi tadi solusinya jeda waktu. Tapi kalau untuk di fase metabolisme, apakah bisa jeda waktu? Ya, untuk metabolisme solusinya ada meningkatkan dosis, tapi biasanya ini jarang digunakan meningkatkan dosis, atau menurunkan dosis, atau ganti obat, dan satunya lagi jeda waktu. Nah, berarti bisa ya metabolisme itu bisa jeda waktu, tapi dengan catatan waktu paruh T setengah ini waktu paruh obatnya pendek. Nah, mayoritas tidak bisa di fase metabolisme jeda waktu. Tapi untuk obat-obat yang punya waktu paruhnya pendek, baru minum, bentar aja gitu udah habis di dalam tubuh. Itu bisa di jeda waktu. Nah, tapi paling sering untuk metabolisme kita turunkan dosis atau ganti obatnya. Ya tergantung obatnya lagi nanti apa. Gitu. Oke, oke metabolisme udah. Sekarang kita masuk ke soal. Silahkan. Untuk soal nomor 11. Soal nomor 11, interaksi obat seperti apakah yang terjadi antara antasida dan cipro? Oke, antasida dan cipro. Kalian pilih yang mana? Antasida dan cipro. Nggak usah baca ceritanya, langsung bisa kejawab di sini ya. Antasida sama cipro. Ini soal FR. Soal FR. Antasida berarti di fase absorpsi ya. Absorpsi. Karena dia menghambat penyerapan obat lain. Ya, salah satunya menghambat penyerapan atau absorpsi dari ciprofloxacin. Udah gitu aja. Yang mana tuh jawabannya? A. Cipro menghambat antasida. Ini salah ya. Bukan cipro. Karena yang kalah si cipro. Ini si kalah. Ini si kalah. Berarti cipro mengganggu. Ini juga salah. Cipro menghambat. Ini juga salah. Nah, pilihlah yang antasida. Antasida mengganggu metabolisme. Nah, metabolisme ini yang salah. Dia bukan di fase metabolisme. Antasida itu di fase penyerapan. Pada saat diminum di lambungnya udah bermasalah, bukan pada saat di metabolisme. Nah, jadi jawabannya adalah E. Antasida menghambat absorpsi ciprofloxacin. Ya, ini keluar. Oke, jadi jawabannya adalah si E. Oke. Kemudian soal nomor 12. Oh, ada yang tanya nih ya. Yang levotiroxin ini ya. Oke, aku jelasin. Ini saya udah kejawab kemarin ya. Aku jelasin lagi karena berhubung bahas tentang interaksi. Levotiroxin ini harus dikonsumsi pada saat perut kosong. Perut kosong. Hmm. Jadi kalau ada makanan, ada obat-obat lain, dia akan mengganggu penyerapan levotiroxin. Levotiroxin. Jadi absorpsinya terganggu. Jika ada makanan, jika ada obat lain, contohnya seperti zat besi ya, ferrosulfat, itu nggak boleh dikonsumsi bersama dengan levo. Kenapa? Karena si ferrosulfat dia akan menurunkan penyerapan dari levotiroxin. Gitu. Ini keluar di FR apoteker. Ya.
Soal nomor 12. Ini sudah kita bahas tadi ya. Oke. Nah, apa pertanyaannya? Wanita hamil berusia 27 tahun TB diberikan rifampicin. Ya, rifampicin tadi kita lihat ya. Rifampicin itu di sini dia, ri. Dia masuk ke induser enzim. Yang mana obat rifampicin pada saat kita konsumsi akan menurunkan kadar obat lain dengan cara meningkatkan metabolisme. Metabolisme, ya. Jadi, si rifampicin meningkatkan kadar enzim, meningkatkan merangsang atau menginduser enzim. Enzim ini digunakan untuk meningkatkan metabolisme pil KB. Kalau meningkat metabolisme pil KB, dia berubah menjadi non-aktif dan dikeluarkan dari tubuh. Ya, cepat dikeluarkan dari tubuh, efeknya menurun, gitu ya. Jadi dia berkebalikan, meningkatkan metabolisme sehingga menurunkan kadar, gitu ya. 12 tadi berarti yang mana? Rifampicin menghambat metabolisme. Rifampicin meningkatkan metabolisme. Oke, ada yang menghambat, ada yang meningkatkan. C, tidak ada interaksi, langsung coret. D, rifampicin meningkatkan ekskresi, salah. Ekskresi, salah. Nah, berarti antara A dan B, hati-hati. Hati-hati dengan penggunaan kata-kata menghambat dan meningkatkan. Karena kita tahu, rifampicin menurunkan kadar kontrasepsi hormon. Tapi di sini bukan kadar, kata-katanya metabolisme. Ya. Jadi yang benar adalah yang B. Nah, yang B. Rifampicin meningkatkan metabolisme. Namanya aja inducer. Inducer itu meningkatkan metabolisme. Kemudian, kalau sudah meningkat metabolismenya, berarti kontrasepsinya langsung dikeluarin dari tubuh. Sehingga apa? Kelanjutannya menurun efek si kontrasepsi. Efek kontrasepsi. Hati-hati yang milih A. Karena mungkin taunya rifampicin menurunkan kadar. Jadi yang menghambat ini gitu ya. Enggak ya, karena di sini katanya ada metabolisme. Jadi metabolisme ditingkatkan sehingga efeknya menurun gitu ya. Paham ya? 13, silahkan. Oh, ini barusan nih. Ini ada pertanyaan dari Virgiawan Wiguna. Amlodipin dan simvastatin ini udah aku masukin juga soalnya. Dan benar nih, Virgiawan itu keluar di soal FR pada saat aku ujian. Ya, itu efeknya akan meningkatkan. Nih, mana ada kelelep nih. Untuk, mana tadi ya? Nih, amlodipin dan simvastatin berinteraksi. Efek sampingnya apa? Meningkat efek samping simvastatin. Yang mana efek sampingnya rhabdomyolysis. Ya, itu keluar di ujian. Oke, kita bahas dulu nih. Nanti aku bacain pertanyaan teman-teman ya. Oke, soal nomor 13 apa? Apakah interaksi? Oke, ibu hamil hipotiroid dikasih levotiroxin. Karena kondisi hamil, ibu tersebut membutuhkan asupan zat besi. Nah, udah pasti nih berinteraksi antara levotiroxin dan perosulfas. Yang mana levotiroxin ini pasti, ingat aja, absorpsinya terganggu kalau ada obat lain. Bahkan makanan aja terganggu, apalagi obat lain gitu ya. Makanya harus perut kosong diminum 30 menit sebelum sarapan pagi. Nah, ingat itu keluar juga cara minum levo. Option A, ferrosulfat menghambat absorpsi levotiroxin. Nah, ini ya, benar ya. Kita cek yang lainnya, mana salahnya. Ferrosulfat meningkatkan absorpsi, ini salah meningkat, malahan dia turun. C, ferrosulfat meningkatkan metabolisme. Ini salah di metabolismenya, karena dia di tahap absorpsi. Ya. Levotiroxin meningkatkan produksi, ini salah. Ini levo, karena yang kalah levo, ya, yang menang si ferro. Oke, jadi jawaban yang paling tepat A. Ferrosulfat menghambat absorpsi levotiroxin. 14. 14. Interaksi apa yang mungkin terjadi? Seorang pasien lansia umurnya 69 tahun datang ke apotik membeli obat OMI untuk mengatasi peptic ulcer. Pasien juga mengkonsumsi clopidogrel, berarti ini udah kita bahas dan ini keluar di FR. OME bersamaan dengan clopidogrel. Clopidogrel ya. Clopidogrel ini kita maunya sebagai antiplatelet gitu ya. Tapi omeprazol ini yang kita tahu apa? Balik ke sini. OME. OME ini adalah nih ya, omeprazol inducer enzim yang mana akan menurunkan kadar obat lain. Berarti si OME menurunkan kadar clopidogrel gitu ya. Oke, kita cek optionnya. A. Omeprazol akan menurunkan jumlah metabolit aktif dari clopidogrel. Nah, langsung dapat jawabannya. Karena di sini ada kata menurunkan, jumlah metabolit aktif ini nama lainnya yang menurunkan kadar gitu ya. Kadar dari clopidogrel. Karena si OME ini dia langsung nih inducer enzim merubah si clopidogrel yang tadinya aktif menjadi tidak aktif dan dikeluarkan dari tubuh. Kalau seperti itu ya menurun kadarnya gitu ya. Jadi tepat jawabannya A. Oke. Solusinya apa? Solusinya untuk kasus ini, Umi kita ganti dengan lansoprazol ya, lansoprazol per 24 jam. Oke. Lanjut, berarti sehari sekali aja. Lanjut soal nomor 15, silakan. Hmm, oke. Kira-kira soal nomor 15 apa? Soal nomor 15 pertanyaannya. Interaksi obat apa yang menyebabkan keluhan pada pasien tersebut?
Seorang pasien laki-laki 60 tahun datang ke rumah sakit karena nyeri otot. Nah, ini yang baru kita bahas tadi ya, yang ada teman kita tanya, Wiguna tadi ya kalau nggak salah yang bertanya. Pasien memiliki riwayat hiperlipid. Nah, kata kuncinya tadi nyeri otot ya. Nyeri otot ini nama lainnya dari rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis. Oke. Riwayatnya hiperlipid, hipertensi, DM dengan terapi amlodipin, amlodipin untuk si hipertensinya, glimepiride untuk diabetesnya, captopril untuk hipertensinya, metformin untuk diabetesnya, dan simvastatin untuk hiperlipidemianya. Nah, banyak banget obat yang dia minum. Udah pasti ini ada interaksi gitu ya. Hasil lab menunjukkan kadar kreatinin kinase 600 IU per liter. Nah, kira-kira kenapa nih nyeri otot pasiennya? Kira-kira nyeri otot interaksi dari obat apa? Nah, udah pasti simvastatin. Itu jawabannya dulu ya. Udah pasti golongan statin. Karena statin dapat menyebabkan rhabdomyolysis. Tapi statin sama siapa? Ini keluar di FR, asisten apoteker ada, apoteker juga ada. Silahkan. Statin dengan siapa? Jawabannya statin dengan amlodipin. Nah, jawabannya adalah yang C. Amlodipin, si obat hipertensinya, berinteraksi dengan obat hiperlipidemia. Oke, soal UPMR kemarin ya, Mel. Ini memang sering banget tentang si nyeri otot rhabdomyolysis. Oke. Ini interaksinya pada fase apa? Ada yang tahu? Interaksinya pada fase apa? Untuk si amlodipin dan apa tadi? Amlodipin dan simvastatin di fase bentar. Hmm, meta di fase metabolisme. Oke. Biasanya solusinya banyak ya. Solusinya ada yang menambahkan vitamin untuk mengatasi nyeri ototnya atau ada teman-teman tahu nggak solusi lain untuk mengatasi nyeri otot pada pasien yang ya, vitaminnya namanya vitamin Q10. Ini yang pernah keluar em, di tes CPNS sih belum pernah ya ditanya solusi untuk kasus ini, tapi di soal uji kompetensi. Yang ada jawabannya di sana solusinya menambahkan vitamin Q10. Gitu. Oke, udah sampai soal ke-15 artinya udah habis soal yang dibahas. Sebelum kita akhiri, ini ada quote of the day untuk teman-teman ya. Nih, sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih. Coba bayangin tuh, tahun depan. Jadi kan kalau teman-teman lulus PNS tahun ini, NIP-nya tuh dari tahun depan pada saat pengangkatan. Biasanya sekitar di awal-awal tahun, bulan-bulan 3 gitu ya. Coba bayangin deh, bayangin untuk dapat NIP, dapat NIP, dapat NIP gitu kan. Pasti dapat diraih. Dan sesuatu yang bisa diimpikan juga pasti akan dapat diwujudkan. Jadi ya, semangat untuk teman-teman untuk mendapat NIP di tahun 2025 gitu. Nah, sebelum kita tutup, teman-teman boleh bertanya, ada yang mau ditanyakan untuk materi malam ini? Amin, Virgi ya, bayangin umroh bareng keluarga. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Chatnya udah keluar nih. Kalau sebentar aku baca Desten ya.